tengah-tengah hutan, di bawah langit biru, tenda terpanjang ditiup sang bayu. Api menjilat-jilat, terang rimba raya, membawa kelana dalam. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak pembina, serta adik-adik semuanya. Semoga hari ini selalu diberi kesehatan. Baik, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sandi kotak. Apa itu sandi kotak? Nanti kita akan bahas semuanya. Sandi kotak. Untuk sandi kotak terbagi atas 3 jenis sandi, yaitu sandi kotak 1, sandi kotak 2, sandi kotak 3. Apa itu? Nanti kita bahas lagi. Yang pertama, kita membahas sedikit ya, 3 pertanyaan. Kenapa harus belajar sandi? Yang kedua, apa itu sandi? Yang ketiga adalah manfaatnya apa kita belajar sandi. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Kenapa harus belajar sandi? Nah, ini kita harus tahu tujuannya. Ya, tujuannya untuk melatih para regu pramuka untuk membangun kerjasama, ketelitian, dan masalah yang dihadapi. Nah, ini kenapa kalian harus belajar sandi ya ini? Untuk melatih kerjasama, ketelitian dalam satu regu. Selain itu, sandi-sandi kotak ini yang fungsinya untuk mengkode suatu kata dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari atau sekedar untuk bermain pesan tersembunyi bersama teman-teman kalian. Bisa mengadu dengan regu A, regu B, ya silakan. Kalian yang akan berkreasi sendiri. Yang kedua pertanyaannya, apa itu sandi? Baik, secara istilah, sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sandi memiliki arti rahasia atau kode. Nah, jadi kalau kalian punya handphone, kalian beri kata sandi, nah itu hanya kalian sendiri yang tahu, karena itu suatu rahasia, dan rahasia itu hanya diketahui oleh mereka yang membuat atau yang diberikan kodenya. Jadi sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf sandi yang akan sulit dimengerti oleh orang awam yang belum mempelajarinya. Sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, berikutnya yang ketiga, manfaatnya apa? Itu manfaat belajar sandi. Yang pertama, meningkatkan daya ingat. Nah, sebab setiap anggota pramuka diwajibkan untuk mendapat atau mengingat serta menghafal jenis-jenis sandi dalam regu. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan. Setiap anggota pramuka selalu dituntut untuk berpikir dan membaca setiap tulisan dengan menggunakan sandi. Komunikasi antar regu. Yang ketiga, untuk berkomunikasi sesama anggota regu secara rahasia agar tidak diketahui oleh orang lain, maka menggunakan sandi. Jadi setiap regu itu harus mempunyai sandi, yang mana untuk bahasa rahasia kalian ya, dalam satu regu. Jadi supaya regu yang lain tidak mengetahui apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian komunikasikan dengan teman-teman satu regu. Yang keempat, sarana permainan dalam pramuka. Nah, ini sandi biasanya digunakan dalam permainan outbound, fight game. Nah, dalam permainan ini mereka biasanya ditantang untuk menggunakan sandi. Jadi kalian dalam regu harus bisa memecahkan sandi yang diberikan oleh kakak pembina. Nah, mungkin nanti dengan clue, ini sandi jam, pecahkan. Ada clue-nya, ada
kata kuncinya sendiri gitu ya. Baik, berikutnya ragam sandi. Oke, yang pertama ada sandi Morse, kedua sandi rumput, ketiga sandi kotak, ya, keempat sandi merah putih, kelima sandi jam, dan keenam sandi koordinat. Ini yang umum biasanya kita gunakan untuk berlatih ya. Nah, kebetulan di sini sudah ada sandi kotak yang hari ini akan kita bahas di ragam sandi. Berikutnya sandi kotak. Oke, di sini kita akan masuk ke sandi kotak 1. Sandi kotak 1. Sandi kotak 1 terdiri dari dua bagian pertama berbentuk kotak-kotak terdiri dari garis vertikal dan garis horizontal, dan bagian kedua berbentuk tanda silang. Kita lihat kata kuncinya. Nah, di sini ada garis vertikal horizontal dan ini ada garis silang. Nah, ini ciri-ciri sandi kotak 1. Hanya terdapat maksimal 1 titik di kotaknya, maksimal 1. Kotak ini ada 1 kan? A tidak ada, B titik. Nah, ini nanti kita bahas di bawah. Yang kedua, terdapat bentuk segitiga terbuka. Nah, ini jadi ada segitiga terbuka, ada 1, 2, 3, 4 ya, atas, bawah, kanan, kiri. Ini ciri-cirinya ya. Jadi kalau kalian melihat sandi seperti ini, oh berarti ini sandi kotak 1. Nah, contoh sudah ada di sini. Contoh kata Pramuka Indonesia di P. Kita cocokkan aja, tinggal nyocokin aja kalau udah ada contohnya gitu kan. P ke atas ya, ke kanan, ke bawah. P di tengah ada titik. Kita cari yang ke atas, kanan. Nah, di sini berarti nggak ada karena nggak ada yang ke bawah. Nah, kita cari lagi. 1, 2, 3 semua di sini. Kenapa nggak I? Kenapa nggak J? Kalau kita lihat ke atas, kanan, ke bawah. Di sini masih ditutup. Kiri lagi. Sedangkan di sini P tidak ada tutup bawah. Nah, berarti kita lihat nih, yang nggak ada tutup bawahnya mana? Antara MN, nah ini tengah OP, CR. Kalau di sini tidak ada tandanya ABCD, nanti kita lihat ini ke atas, ke kanan, dan ke bawah. Kita cari. Di sini nggak ada, di sini nggak ada kanan, nggak ada kiri. Berarti tinggal yang tengah. Di sini ke atas, ke kanan, ke bawah. Ada titik. Titiknya di mana? Di P. Oh, berarti di P. Nah, seperti itu. R juga sama. R itu hanya ada 2 garis, ke atas dan ke kanan. Kita cari yang ke atas, ke kanan, tidak ada ke bawah. Ya, tidak ada yang bawah. Ya. Kita cari, tidak ada bawah, tidak ada kanan, berarti ada di sini R. Nah, jadi kalian bisa belajar di sini dan seterusnya. Nanti silahkan kalian belajar sendiri-sendiri. Berikutnya sandi kotak 2. Nah, kita belajar nih sandi kotak 2. Untuk sandi kotak 2 tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan pada sandi kotak 1. Bedanya dalam satu kotak diisi oleh 3 huruf alfabet. Jadi untuk membedakan bisa kita lihat dari model titik yang ada. Oke, kita lihat kata kuncinya. Sekarang kita lihat untuk kata kuncinya. Sandi kotak 2. Nah, bedanya dengan sandi kotak 1, tadi ke sandi kotak satunya ada garis miring, ada segitiga terbuka. Kalau di sandi kotak 2 tidak ada segitiga terbukanya. Dia hanya ada 2 garis ya, vertikal, horizontal, dan tadi di atas sudah dijelaskan ada 3 huruf alfabet. Kita lihat A, B, C. Kotak kedua D, E, F. Kotak ketiga G, H, I. Kotak keempat C, K, L. Dan kotak kelima M, N, O, dan seterusnya. Jadi dalam setiap kotak ini ada 3 huruf alfabet. Kita lihat. Nah, kita lihat contoh ini A. A tidak ada titik, berarti yang digunakan yang sama seperti yang di sandi kotak 1 tadi. Ke kanan, ke atas.
A, kita cek kanan ke atas. Oh iya, A, bener ya. Tuh. Berikutnya kita cek R. R itu ke kiri, ke bawah, ke kanan dengan 3 titik. R. Kita coba nih. Kita coba lihat di sini, kita cari. Di sini ada ke kiri, ke bawah, ke kanan dengan 2 titik. R. Oke. Nah, di sini kalian bisa pelajari sama contohnya dengan kata pramuka Indonesia. Nah, ini sudah ada di atas, sudah contoh-contohnya. Nah, dengan bentuk sandi. Kita lihat dulu. P. P itu yang sebelah kanan tidak ada garisnya. Jadi kalau di sini kan tidak mungkin, karena di sini sebelah kanan semua bergaris. Ya kan? Di sini juga sebelah kanan bergaris, berarti paling tidak ada di ujung. Nah, di ujung sini. Nah, kita lihat P. Oh ya, di sini nih. Atas tertutup, ya, belakang tertutup, bawah tertutup, tapi depan terbuka. P, tidak ada titik. Nah, sama kayak R, ini beda titiknya nih. Ada beda titik antara P dan R. Nah, kita bisa lihat dari kata kuncinya. Baik, untuk sandi kotak 2 ya, tidak jauh beda dengan sandi kotak 1. Sandi kotak 3, sekarang kita pindah ke sandi kotak 3. Sandi kotak 3 adalah salah satu sandi kotak yang memiliki bentuk unik jika dibandingkan dengan sandi kotak 1 dan 2. Pasalnya, sandi ini terbilang sedikit lebih sulit dari sandi yang lainnya. Ya. Nah, nanti kita lihat. Karena harus benar-benar hafal di mana letak hurufnya untuk kemudian dijadikan sebagai simbol. Kita lihat ya. Kata kuncinya dulu. 1. Nah, berarti ada 2 kata kunci di sini. Nah, karena besar ya. Nah, di sini sandi kotak 3. Dia menggabungkan garis ya, diagonal ya, miring, vertikal, horizontal, ke atas dan ke bawah digabungkan untuk kata kuncinya. Nah, ini kita lihat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jadi ini berurutan. A, B nya ada di tengah. Nah, A, B nya ada di tengah. Nah, di sini dikasih titik setiap ya, setiap sudut. Ini setiap sudut dikasih titik. Kenapa nggak semua dikasih titik? Kita cek ya, kita cek. Di sini N titik. Nah, ini kalau tidak dititik, nanti ini akan sama hasilnya dengan E. Sama hasilnya dengan E. Nah, ini sama hasilnya dengan E kalau tidak dikasih titik. Oke, sekarang kita cek lagi. Kenapa K tidak dititik? Nah, di sini kita cari, adakah yang dititik dengan sudut 45 derajat? Nah, ternyata ada di T. Di T ini dikasih titik untuk membedakan, oh ini huruf T dan ini huruf K. Jadi ada perbedaannya antara sudut. Ini akan lebih rumit dan ini harus kalian pelajari. Ya, sandi itu sesuatu yang harus dipecahkan dan kalian tuh masing-masing lagu harus memiliki satu kata sandi minimal yang tidak bisa dipecahkan oleh regu lain. Nah, ini contohnya. Kita lihat nih. Ini kotak tadi A, kotak B. Ini tadi T sama K tadi. K-nya sama ya. Sudutnya sama, tapi ada titiknya. Perbedaan itu K-nya tidak ada titik, T ada titik. Nah, itu adik-adik semuanya untuk materi atau pembahasan mengenai sandi kotak sudah selesai ya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mau belajar ya, untuk sandi kotak, dan selamat belajar.
ucapkan terima kasih.